Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Perkenalkan, nama saya Hilmi Hamdani. Saya mahasiswa pasca sarjana dari STAI Muttaqin Purwakarta. Di sini saya membuat video untuk memenuhi syarat mengikuti UAS dalam mata kuliah studi pendidikan komparatif. Apa pentingnya mempelajari pendidikan komparatif di era global sekarang ini? Oke, baik. Pentingnya mempelajari pendidikan komparatif di era global sekarang ini, tentunya ada beberapa hal yang menjadi indikator penting mengenai mempelajari pendidikan komparatif. Yang pertama, kenapa penting mempelajari pendidikan komparatif? Yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam artian dapat membantu ataupun negara-negara dapat mengembangkan sistem pendidikannya di negara masing-masing, dan juga dapat membantu negara kita, yaitu negara Indonesia, untuk mengadopsi perkembangan di negara-negara yang lain, sehingga nanti dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, itu indikator yang pertama. Kemudian indikator yang kedua ataupun pentingnya mempelajari pendidikan komparatif itu adalah mengurangi permusuhan. Dalam artian negara-negara yang sedang mengembangkan sistem pendidikan nanti bisa mengurangi permusuhan dengan memahami kebudayaan di negaranya masing-masing. Nah, kemudian pentingnya juga mempelajari pendidikan komparatif di era global sekarang ini, yaitu mempersiapkan generasi untuk menghadapi tantangan global. Yang mana di sini dalam mempersiapkan generasi itu sangatlah penting, sehingga harus meningkatkan sistem pendidikan di negara tersebut. Dan kemudian yang harus dipahami dalam mempelajari pendidikan komparatif itu ada dua. Ada studi kawasan dan ada juga studi tematik. Studi kawasan tentunya kita harus melihat dulu ruang lingkup ataupun lingkungan negara tersebut. Kalau studi tematik, tentunya kita harus tahu tema-tema mengenai pendidikan. Contohnya seperti dalam memanage ataupun manajemen persekolahan, kemudian manajemen pendidikan dan lain sebagainya. Bagaimana sejarah lahirnya pendidikan komparatif bisa memberi kita perspektif baru dalam menilai sistem pendidikan nasional? Oke, dalam memberikan ataupun sejarah lahirnya komparatif, dalam memberikan perspektif baru ketika menilai sistem pendidikan pada nasional, tentunya kita melihat dulu kata pendidikan komparatif. Yakni pendidikan komparatif berarti artinya membandingkan sistem pendidikan yang ada di negara-negara lain. Nah, dalam membandingkan sistem pendidikan yang ada di negara-negara lain, tentunya nanti kita akan memiliki perspektif mengenai negara-negara yang memiliki sistem pendidikan nasional. Nah, dengan cara apa? Yang pertama yaitu mengadaptasi praktik terbaik. Jadi dengan lahirnya pendidikan komparatif ini, kita mampu mengadaptasi
sistem pendidikan nasional yang ada di negara lain. Kita mengambil sistem pendidikan nasional yang tentunya yang terbaik bagi negara kita sendiri. Tentunya negara Indonesia pun tidak jauh pendidikan sekarang itu melihat dari sistem pendidikan nasional di negara-negara yang lain. Bahkan kurikulum yang terjadi sekarang yang ada di Indonesia itu mengadopsi di negara-negara lain. Dan kemudian sejarah lahirnya komparatif itu untuk menilai perspektif baru mengenai sistem pendidikan nasional itu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ya, karena setiap sistem pendidikan tentunya itu ada evaluasi yang harus dilakukan. Kalau memang sistem pendidikan nasional itu tidak berjalan dengan lancar, maka dengan adanya pendidikan komparatif inilah negara bisa mengubah, negara bisa artinya bisa merombak kembali sistem pendidikan yang ada di negaranya masing-masing. Nah, kemudian bagaimana ataupun langkah seperti apa untuk melihat ataupun memiliki perspektif baru? Yang pertama itu nanti bisa menjadi lebih objektif, ya, dalam penilaiannya. Kemudian lebih kritis dan menjadi lebih inovatif. Nah, itu. Menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan Indonesia dibanding negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, atau Jepang misalnya? Oke, baik. Menurut pendapat saya mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia, tentunya kita melihat dulu ada kelebihan dan ada kekurangan di dalam sistem pendidikan yang ada di negara Indonesia. Mengenai kelebihan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, pertama, sistem pendidikan di Indonesia itu lebih terbuka. Dalam artian siswa dapat menyampaikan pendapat-pendapat ataupun kritis-kritisnya. Kemudian kelebihan dari sistem pendidikan Indonesia itu adalah memiliki pendidikan karakter, yang mana di sana mempelajari karakter-karakter ataupun akhlak-akhlak yang harus dipedomani oleh siswa. Kemudian mengenai kekurangan sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu tentunya bisa dikatakan sangat amat banyak. Yang pertama yaitu kekurangannya dalam anggaran pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia mengeluarkan anggaran untuk pendidikan yang ada di Indonesia itu sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara maju. Kalau tidak salah, Indonesia mengeluarkan anggaran untuk pendidikan itu 3,2%. Nah, itu yang pertama kekurangannya. Kemudian yang kedua, dalam sistem pendidikan yang ada di negara Indonesia itu kurikulumnya kaku, memiliki kurikulum kaku. Jadi setiap tahun pemerintah kita di Indonesia pasti saja mengeluarkan kurikulum yang berbeda, ya, yang mana kurikulum tersebut itu belum tentu menghasilkan kurikulum yang baik dan yang bagus. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, kekurangan yang dimiliki oleh sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu memiliki tenaga pendidik yang kurang, sehingga dalam mengembangkan sistem pendidikan Indonesia itu tidak begitu mudah, agak sulit, ya, dalam mengembangkan sistem pendidikan yang memang tenaga pendidiknya pun kurang memadai, ya, banyaknya yang tidak istilahnya banyak yang tidak melakukan pelatihan guru dan lain sebagainya. Nah, kemudian masih ada lagi kekurangan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu ini yang menjadi
tolak ukur yang menjadi titik berat bagi kekurangan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Ya, sudah kita ketahui bersama bahwa sarana dan prasarana yang ada di lembaga pendidikan di Indonesia tentunya itu memiliki ataupun kurangnya fasilitas, apalagi mereka yang memiliki yang ada di wilayah ataupun daerah terpencil ataupun terpelosok, sangat jauh sekali kalau dibandingkan, kalau dikomparatifkan dengan sistem pendidikan yang ada di negara-negara lain seperti Amerika, Jerman, kemudian Jepang. Kalau di Amerika dalam sistem pendidikannya itu dikuasai ataupun dipertanggungjawabkan kepada daerahnya, tidak federal. Jadi tidak dikuasai oleh pemerintah pusat, tetapi dikuasai hanya oleh pemerintah daerah. Nah, itu adalah di Amerika. Sedangkan kalau sistem pendidikan yang ada di Jerman itu menguasai, ataupun sistem pendidikan yang ada di Jerman itu menggunakan sistem hafalan. Ya, kemudian kalau di sistem pendidikan di Jepang itu menitik beratkan kepada pendidikan moral dan bermasyarakat, sehingga implikasinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bukan hanya itu, sistem pendidikan yang ada di negara Jepang itu langsung berkontribusi ataupun langsung bekerja sama dengan tenaga pendidik, dengan tenaga kerja, sehingga lulusan manapun, lulusan universitas manapun yang ada di Jepang itu akan langsung mendapatkan dunia pekerjaan. Berbeda dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, itu mungkin perbedaan ataupun perbandingan sistem pendidikan yang ada di Indonesia dengan Amerika, Jepang, dan Jerman. Bagaimana penerapan pendidikan inklusif di negara seperti Finlandia bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia? Nah, oke. Mengenai pendidikan inklusif, ya, ini sangat menarik materi ini ataupun pertanyaan ini. Tentunya pendidikan inklusif di negara Indonesia, pemerintah sudah mengeluarkan bahwa seluruh lembaga pendidikan yang ada di negara Indonesia harus di dalamnya ada pendidikan inklusif ataupun menerima semua orang, ya, menerima khususnya siswa yang berkebutuhan khusus. Pada dasarnya pemerintah sudah mengeluarkan, tetapi dengan catatan di lembaga pendidikan tersebut ataupun di persekolahan harus ada guru yang punya sertifikat ataupun sudah ada ijazah melatih bagi siswa yang berkebutuhan khusus, sehingga tidak mudah suatu pendidikan ataupun suatu lembaga mengadakan sistem pendidikan yang inklusif, yang mana pendidikan inklusif itu tentunya Indonesia ataupun mengadopsi dari negara Finlandia, yang mana negara Finlandia itu sangat baik menerima semua orang, dalam artian di lembaga pendidikannya, sistem pendidikannya di lembaga sekolahnya itu menerima semua orang, jadi tidak membeda-bedakan. Itu yang berkebutuhan khusus pun dimasukkan ke dalam lembaga sekolah tersebut. Jadi pemerintah ataupun lembaga sekolahnya, menurut pendapat saya, Finlandia sangat bagus untuk dijadikan dijadikan contoh bagi sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Anda, apakah ujian nasional seperti Gaokao di Tiongkok atau SAT di Amerika membuat siswa lebih sukses atau justru menekan mental mereka? Jelaskan pandangan Anda. Oke, baik, menurut pendapat saya mengenai sistem ujian nasional
ya, ujian nasional baik yang ada di negara Indonesia ataupun negara lain tentunya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Mengenai kelebihannya tentunya kita lihat saja di ujian nasional yang ada di negara Indonesia. Tentunya dengan adanya ujian pasti lembaga pendidikan ataupun lembaga sekolah dengan tujuan untuk melihat siswa tersebut sampai mana pendidikannya yang sudah diambil ataupun keberhasilannya sudah sampai mana. Nah, itu mungkin salah satu kelebihannya. Nah, di sisi lain ataupun di satu lain ada kekurangan dalam penerapan ujian nasional ini. Pertama, ya, peningkatan depresi ataupun peningkatan stres terhadap siswanya itu sangat meningkat. Bahkan mental siswa itu dengan adanya ujian nasional itu bisa saja terganggu. Bahkan kalau kita melihat di negara Korea itu melihat dari data mahasiswa ataupun siswa yang ada di Korea itu melihat dari data paling banyak melakukan bunuh diri. Karena apa? Karena di negara Korea itu memiliki ketekatan itu ya, sangat ketat dalam ujian-ujiannya, sehingga mereka depresi, stres, kena mental. Nah, itu adalah pendidikan mengenai ujian nasional ya. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangannya, apalagi tadi ada di Amerika dan lain sebagainya. Apa hal paling menarik atau mengejutkan dari sistem pendidikan di Amerika Serikat menurut Anda? Oke, untuk hal-hal yang menarik dalam sistem pendidikan yang ada di Amerika, tentunya pertama di Amerika itu memiliki fleksibilitas kurikulum. Jadi kurikulumnya itu fleksibel, menyesuaikan, jadi akomodatif. Jadi tidak jadi melihat situasi dan kondisi, sehingga kurikulumnya tidak kaku. Berbeda dengan yang ada tadi di negara kita, yaitu negara Indonesia. Kemudian hal yang menarik yang lainnya yang selanjutnya yaitu pendekatan pembelajarannya itu berbasis praktik ya. Jadi mereka menggunakan proses pembelajaran itu langsung menggunakan praktik, pendekatan praktik secara langsung itu kepada siswa dan siswinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memiliki teknologi yang canggih. Nah, ini mungkin sangat berbeda jauh apabila kita komparatifkan, apabila kita bandingkan dengan negara Indonesia, yang mana tadi kekurangan yang ada dalam sistem pendidikan Indonesia itu sarana dan prasarananya kurang memadai, sedangkan di negara Amerika yang menariknya itu adalah memiliki teknologi yang canggih ya. Mereka banyak menghasilkan karya-karya, sehingga teknologinya sangat mumpuni ataupun sangat memadai untuk proses pembelajaran. Kemudian di negara Amerika itu sama, yaitu dengan negara Finlandia itu menggunakan pendidikan ataupun sistem pendidikan yang inklusif, menerima semua siswa, tidak melihat dari berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Kemudian hal yang menarik lagi yang ada di Amerika itu adalah kebebasan dalam memilih jurusan. Nah, itu. Kemudian yang lainnya adalah memiliki perguruan tinggi yang berkualitas ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, banyak sekali perguruan tinggi yang ada di Amerika seperti Harvard, Oxford dan lain sebagainya ya. Banyak siswa-siswi kita yang bercita-cita ingin berkuliah di Amerika, tentunya di universitas ataupun perguruan tinggi yang berkualitas. Kemudian terakhir, hal yang menarik yang ada di Amerika itu biaya pendidikan yang bervariatif. Jadi
di Amerika itu biaya pendidikannya sangatlah bervariatif, berbeda-beda gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan yang ada di lingkungan tersebut. Dari semua negara yang Anda pelajari, mana yang paling berhasil melakukan reformasi pendidikan? Dan apa pelajaran yang paling berharga yang bisa kita ambil? Sistem pendidikan yang berhasil dalam reformasi pendidikan yaitu negara-negara yang memiliki sistem pendidikan yang inklusif, kemudian sistem pendidikan yang berkualitas tinggi, dan kemudian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ketiga ini ada ataupun dimiliki oleh negara-negara yang menurut pandangan saya ataupun pendapat saya itu pertama adalah Korea ataupun Korea Selatan. Di Korea Selatan dalam sistem pendidikannya itu ketat, ya. Sebagaimana tadi yang saya utarakan ataupun yang saya sampaikan, data yang paling banyak bunuh diri di kalangan mahasiswa itu ada di Korea Selatan. Kenapa? Karena dalam ataupun jika ingin masuk di universitas ataupun perguruan tinggi yang ada di Korea Selatan itu ujiannya ataupun cara masuknya ketat. Bukan hanya ketat, tapi juga kompetitif, sehingga banyak terjadi bunuh diri di Korea Selatan itu. Tetapi dalam mereformasi pendidikan itu berhasil, ya, sehingga melahirkan orang-orang yang berkualitas tinggi. Nah, kemudian sistem pendidikan di Korea Selatan itu juga teknik, ya, teknik. Jadi piawai dalam masalah teknologi. Apalagi kalau lulusan dari Korea itu mereka cita-citanya itu ingin langsung bekerja di Huawei, Samsung dan lain sebagainya. Berbeda dengan di negara kita gitu. Kemudian di Korsel ada juga menggunakan bisnis, selain bisnis juga teknologi yang canggih. Nah itu ya bisa berhasil dalam mereformasi pendidikan. Kemudian ada juga digital yang kuat, ya. Dan yang terakhir yang paling menarik di negara Korea Selatan itu masalah skor tinggi tes PISA. Nah itu di Korea Selatan itu ya hal yang paling menarik, ya, keberhasilan reformasi di pendidikan itu Korea Selatan. Kemudian negara yang berhasil mereformasi pendidikan itu ada di wilayah ataupun negara Finlandia. Finlandia pertama itu memiliki sistem pendidikan yang inklusif, ya. Kemudian di Finlandia itu ada makanan gratis. Nah, mungkin saja di sistem pendidikan yang ada di kita di negara Indonesia yang program makanan bergizi gratis itu mungkin saja mengadopsi ataupun mengambil dari sistem pendidikan di negara Finlandia. Kemudian di negara Finlandia ada sistem pendidikan konseling, ya. Jadi memperhatikan siswanya. Jadi terbuka jika ada yang ingin bercerita, kemudian siswanya ingin curhat dan lain sebagainya, itu terbuka. Ada konseling di negara Finlandia. Kemudian di negara Finlandia yang paling menarik itu guru-gurunya itu sangat dihormati, sehingga mereka guru-gurunya diberikan gelar ataupun memiliki gelar master. Ya, nah itu di negara Finlandia. Kemudian negara selanjutnya itu negara Denmark, ya. Di negara Denmark itu memiliki sistem pendidikan yang menarik untuk mahasiswa luar. Jadi menarik mahasiswa-mahasiswa di luar Denmark. Jadi banyak sekali mahasiswa yang dari luar
masuk ke perguruan tinggi ataupun universitas-universitas yang ada di Denmark. Kemudian pendidikan ataupun biaya pendidikannya itu gratis. Nah, itu yang paling utama di negara Denmark itu. Dan kemudian sistem pendidikan yang ada di Denmark itu menekankan kepada siswa bahwa harus aktif dalam diskusi. Nah, itu keberhasilan reformasi dari berbagai negara-negara. Nah, kemudian apa yang dapat kita ambil, yang bisa kita ambil untuk diterapkan? Menurut pandangan saya, yang dapat kita ambil dan kita terapkan sistem pendidikan yang ada di luar kita ataupun di negara yang lain dan diterapkan di negara kita, yaitu yang pertama pendidikan inklusif ataupun sistem pendidikan inklusif. Sistem inklusif itu harus diterapkan di sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Bahkan sekarang sudah beredar, bahkan dari dulu kalau tidak salah Pak Dr. Manpan sudah menjelaskan bahwa sistem pendidikan inklusif itu sudah diedarkan di pemerintahan Indonesia. Bahkan yayasan ataupun lembaga pendidikan yang beliau pimpin itu sudah menggunakan pendidikan yang inklusif yang ada di Muncul, yaitu Sekolah Salsabila. Nah, itu sekolah Pak Dr. Manpan yang di dalamnya ada sistem pendidikan inklusif, menerima semua siswa baik yang berkebutuhan khusus. Nah, itu kemudian yang bisa diambil, yang bisa diterapkan di negara kita, yaitu kualitas gurunya. Nah, jadi kita harus mencari kualitas guru gitu. Kemudian juga yang dapat kita ambil, yang bisa kita ambil dari negara-negara lain itu harus relevan dengan apa? Dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk memasuki lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Bahkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia menarik masyarakat untuk lebih banyak lagi memasukkan anak-anaknya ke dunia pendidikan. Kemudian yang dapat kita terapkan di negara kita itu siswanya harus aktif dalam berdiskusi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembuatan video ini dengan memenuhi syarat untuk mengikuti bukan syarat dalam artian tugas UAS mata kuliah studi komparatif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam.